Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mas, kamu itu kenapa sih? Pekik Jingga menghempaskan tangan langit ketika sudah sampai di dalam mobil. Sudah berapa kali kukatakan, jangan temui Nathan, kata langit dengan suara yang tak kalah seru. Jingga nggak nemuin, orang Om Nathan sendiri yang datang dan nemuin Jingga kok. Elak Jingga membela diri. Kamu yang memanggilnya, ralat langit seraya menghela nafas kasar. Jingga cuma manggil, Om Nathan yang nyamperin Jingga. Lagian dia punya mata sama kaki kok. Wajar aja kalau dia ngeliat Jingga dan nemuin Jingga. Kamu ini aneh banget, cetus Jingga tak habis pikir. Menurutnya sikap langit semakin hari semakin menjadi semakin posesif dan semakin tak terkendali, tanpa dia sadari bahwa dirinya jauh lebih parah dari langit. Tapi tunggu dulu, Jingga kembali menatap wajah suaminya yang terlihat masih begitu kesal padanya. Mas cemburu ya? Tanyanya dengan senyum lebar. Cie, cemburu, godanya lagi, lalu terkekeh. Jingga pun langsung menghambur memeluk tubuh suaminya dan memeluknya dengan sangat erat. Bukan hanya senyuman, namun kini Jingga sudah berpindah duduk di pangkuan langit hingga membuat langit semakin terkejut. Jangan macem-macem kamu Jingga, kata langit memberikan peringatan tanda bahaya. Pasalnya ia sudah lelah karena selalu terkena PHP. Dengan gerakan cepat, Jingga langsung mencuri start dari langit. Ia langsung mengecup bibir suaminya dengan begitu mesra, berkat novel yang sering ia baca dan pelajari selama 1 minggu terakhir ini. Kini dirinya sudah bisa langsung praktek kepada sang suami, mengingat tamunya sudah pergi entah kemana. Jadi Jingga tidak akan mengecewakan suaminya lagi. Sementara langit yang mendapatkan sarangan mendadak seperti itu dibuat semakin bingung lantaran otaknya masih bekerja, namun sebagian lagi sudah berkelana. Ia sudah berusaha untuk menghindari dan melepaskan pagutannya, namun Jingga malah semakin agresif hingga membuatnya semakin tidak bisa menahan lagi. Buruk, ini, ucap Maxim yang tiba-tiba masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi pengemudi, seketika membuat Jingga langsung menghentikan aksinya. Jangan lihat ke belakang, seru langit sedikit panik ketika Maxim hendak membenarkan kaca spion di atasnya. Langit menghela nafasnya dengan cukup kasar, sementara Jingga hanya terkekeh dan menutup wajahnya malu-malu. Langit segera mengancingkan kembali pakaian Jingga yang sempat ia buka, padahal ia baru membukanya, belum mencicipi apalagi menikmati. Namun Maxim sudah datang dan menggagalkan acara minumnya. Astaga Lang, Maxim hanya mampu menggelengkan kepalanya lalu menunduk dan menyandarkan kepalanya pada setir mobil. Sungguh hari ini nasibnya sangat sial. Pertama dirinya harus membungkus makanan sisa yang tinggal seujung jari. Kedua, dirinya harus disuguhkan penampilan langit dan Jingga meski ia tidak melihat dengan jelas. Namun, Maxim adalah pria dewasa. Bahkan dia sudah punya anak, jadi dia tahu apa yang dilakukan oleh langit dengan Jingga di belakang sana. Setelah tenang, langit segera menyuruh Maxim untuk menjalankan mobilnya. Sementara Jingga, dia enggan untuk turun sehingga masih bertahan duduk di atas pangkuan langit. Mas, lihat deh, kaki Jingga tadi kepentuk kursi, ucapnya sambil sedikit mengangkat kaki sebelah kanannya, guna memperlihatkan bahwa memang benar ada sebuah goresan luka kecil di kaki jenjang Jingga yang begitu mulus. Kenapa bisa begitu? Astaga Jingga, kau itu selalu ceroboh. Pekik langit menahan geram. Ia segera menurunkan tubuh Jingga di sampingnya, lalu meminta kotak obat kepada Maxim.
Kan tadi Mas Langit yang narik-narik Jingga kayak kambing, saut Jingga tak kalah kesalnya kepada Langit. Langit langsung terdiam mendengar ocehan Jingga, seolah berpikir bahwa memang benar tadi dirinya sudah bersikap sedikit kasar padanya. "Maaf," ujar Langit begitu menyesal. Lalu dengan perlahan ia mulai membersihkan luka itu dan mengobatinya. "Jingga nggak mau kembali ke kantor, Jingga mau pulang ke rumah," kata Jingga langsung membalik tubuhnya, menghadap ke jendela dan membelakangi Langit. Bahkan ia mengangkat kedua kakinya ke atas kursi dan menekuknya. Langit yang melihat istrinya merajuk akhirnya meminta Maxim untuk putar arah dan pulang ke rumah. Walaupun berat karena masih ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, namun Maxim tak bisa menolak. Ia hanya bisa pasrah dan bersiap mengabari istrinya bahwa ia akan lembur malam ini. "Nasib," keluh Maxim dalam hati mendengus. Setelah sampai di rumah, Jingga pun langsung meminta Langit agar menggendongnya. Sementara Maxim, ia tidak mau terlalu banyak mengganggu, sehingga memilih pergi dan kembali ke kantor. "Mas, makanan Jingga tadi mana?" tanya Jingga setelah Langit sudah mendudukkan dirinya di sofa. Seketika itu juga Langit langsung menepuk keningnya karena makanan yang dibungkus oleh Maxim tertinggal di mobil dan mobil itu telah dibawa ke kantor. "Aku buatkan makanan yang lain atau mau delivery aja?" ujar Langit mulai mengeluarkan ponselnya hendak memesan makanan. Pasti makanannya sengaja tuh mau dimakan Om Maxim." Jatuh Jingga berdecak dan memanyunkan bibirnya dengan kesal. "Jingga, tunggu!" seru Langit ketika melihat Jingga beranjak dan berjalan menuju kamar tanpa menunggunya. Langit hanya bisa menghela nafasnya dengan berat, mengusap wajah kasar, dan segera bergegas menyusul Jingga. Sebisa mungkin ia berusaha untuk bersabar, mengingat usia Jingga yang memang masih anak-anak. Namun terkadang Langit malah merasa bahwa dirinya sedang bersama adiknya, bukan istrinya. "Tok tok tok, Jingga, buka pintunya!" panggil Langit lagi karena saat ini pintu kamarnya sudah dikunci oleh istri kecilnya. Cukup lama Langit mengetuk pintu kamar, namun tidak mendapatkan respon sama sekali, hingga membuat Langit begitu frustasi dan hendak pergi. Percuma baginya berada di rumah, namun dirinya dikunci di luar seperti ini, batinnya. Baru saja Langit berbalik dan hendak pergi, tiba-tiba ia mendengar suara pintu kamar yang dibuka. Langit segera masuk, namun baru beberapa langkah, tiba-tiba matanya sukses membulat dengan sempurna tatkala melihat pemandangan di depannya. Glek, kini Langit tahu bahwa sejak tadi Jingga mengunci pintu karena ingin mandi dan menyiapkan diri. Benarkah menyiapkan diri? Batin Langit bertanya-tanya dalam hatinya. Jingga, kenapa?" Langit kembali menarik nafasnya panjang. "Kenapa kamu berpakaian seperti itu?" imbuhnya sedikit gugup. "Memang Mas Langit gak suka kalau Jingga kayak gini?" tanya Jingga berulang kali mengerjapkan matanya. Bukan gak suka, hanya saja ini..." "Bukankah tadi Jingga sudah bilang kalau Jingga sudah siap?" ucap Jingga dengan penuh keyakinan. Karena tidak sabar melihat suaminya hanya mematung di depan pintu kamarnya, Jingga pun segera menarik tangan Langit dan membawanya ke dalam kamar. Meskipun Mas Langit belum mencintai Jingga, tapi Jingga sudah cinta sama Mas Langit. Jingga pengen jadi milik Mas Langit sepenuhnya, tutur Jingga begitu yakin seraya menatap manik mata Langit. Langit langsung terdiam ketika mendengar ucapan Jingga. Benarkah dirinya belum mencintai gadis itu? Benarkah bahwa apa yang dirasakan selama ini bukan cinta? Batinnya.
Tidak, langit sudah mulai merasakan benih-benih itu. Bahkan hanya melihat Jingga menyapa Nathan saja sudah membuat amarahnya hampir meledak di tempat umum. Langit sudah mencintai Jingga, hanya saja mungkin rasa cinta langit masih harus terbagi dengan nama seseorang yang sudah abadi di sana. "Apa kamu bahagia bersamaku?" tanya langit mengusap wajah mulus Jingga. "Jingga selalu berusaha untuk bahagia," jawabnya tersenyum dan membalas usapan tangan suaminya. "Kita akan bahagia bersama sampai maut memisahkan." "Promise?" Jingga mengulurkan sebuah jari kelingkingnya tepat di wajah langit hingga membuat langit sedikit terkekeh. Namun ia juga segera menautkan jari kelingkingnya di jari kelingking Jingga.